Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Baik ibu-ibu sekalian dan para akhwati fillah, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita masih ngaji tahsin via online ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar satu huruf dulu ya Bu. Nah, untuk hari ini kita belajar huruf zai. Nah, jadi huruf zai ini tempat keluar hurufnya atau keluar makhrajnya itu ada di ujung lidah sejajar dengan gigi seri atas bagian bawah. Nah, jadi itu artinya makhraj huruf zai ada di ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Maksudnya gigi seri atas bagian bawah gitu. Jadi untuk pengucapannya seperti ini. Zzz, zzz. Nah, sekali lagi ya. Zzz. Nah, seperti itu. Jadi ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, setelah kita belajar makhraj, kita akan memasuki ke sifat. Nah, untuk sifat huruf zai ini ada beberapa sifat yang terdapat dalam huruf zai. Yang pertama ada sifat jahar. Nah, apa itu jahar? Jahar itu adalah tertahan nafas. Nah, ketika kita mengucapkan huruf zai, berarti nafas kita ditahan, jangan dialirkan. Contohnya seperti ini. Zzz. Nah, jangan ada nafas yang kerasa di kulit. Ketika kita mengucapinnya masih ada nafas yang kerasa di kulit, berarti pengucapannya belum tepat. Karena zai ini mempunyai sifat jahar yang artinya tertahan nafas. Jadi nafasnya tidak dialirkan. Zzz. Nah, nggak ada nafas yang mengalir sedikit pun di kulit. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu rokhwah. Apa itu rokhwah? Rokhwah itu adalah artinya mengalir suara. Nah, ini yang uniknya. Zai ini walaupun mempunyai sifat jahar yang artinya tertahan nafas, tetapi mempunyai sifat rokhwah, suaranya mengalir. Nah, jadi walaupun kita nafasnya tidak dialirkan, tetapi suaranya harus dialirkan. Suaranya mengalir karena zai ini mempunyai sifat rokhwah yang artinya mengalir suara. Zzz. Nah, mengalir suaranya. Zzz. Tapi tertahan nafasnya. Zzz. Nggak ada nafas yang kerasa. Kalau misalkan ada contohnya seperti huruf H, kan ada nafas yang kerasa. Sedangkan zai tidak ada. Zzz, nafasnya tidak kerasa di kulit, tapi suaranya tetap mengalir. Zzz, zzz, ngalir ya. Jadi tertahan nafas, tetapi mengalir suara. Rokhwah. Zzz, gitu. Nah, itu udah dapat dua ya sifatnya. Kemudian untuk sifat selanjutnya, untuk sifat yang ketiga yaitu namanya istifal. Istifal lawan kata dari isti'la. Apa itu istifal? Istifal itu adalah turun lidah. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf zai, baik yang sukun, fathah, kasrah atau dhamma, kita mengucapkannya itu lidahnya itu turun. Karena mempunyai sifat istifal yaitu turun lidahnya atau rendah atau turun lidahnya ya. Jadi lidah kita diturunkan, jangan dinaikkan karena mempunyai sifat istifal yaitu turun lidahnya. Jadi ingat, lidahnya turun, posisi lidah kita harus turun. Berbeda dengan huruf shod yang posisi lidahnya itu harus naik, atau dod. Nah, itu adalah sifat-sifat huruf yang lidahnya naik. Sedangkan untuk zai, posisi lidah kita itu harus turun. Nah, itu adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat yang keempat, yaitu invitah. Nah, apa itu invitah? Invitah itu adalah tidak menempel langit-langit. Nah, ketika kita mengucapkan huruf zai, maka
lidah kita jangan menempel langit-langit ya, karena mempunyai sifat infitah, yaitu tidak menempel langit-langit. Berbeda dengan itbaq yang menempel langit-langit seperti huruf po, pu, itu kan menempel, sedangkan zai tidak. Lidahnya tidak menempel ya, karena mempunyai sifat infitah, tidak menempel langit-langit. Nah, kemudian sifat yang kelima adalah mempunyai sifat ismat. Apa itu ismat? Ismat itu adalah jauh dari tempat keluar suara. Nah, jelas jauh ya, jauh dari tempat keluar suara. Kalau yang dekat itu contohnya seperti misalkan huruf ba, be itu dekat banget dengan tempat keluar suara. Sedangkan zai jauh, jauh dari bibir juga ya. Berarti mempunyai sifat ismat, yaitu artinya jauh dari tempat keluar suara. Gitu. Kemudian sifat selanjutnya adalah mempunyai sifat tarkik. Apa itu tarkik? Tarkik itu adalah tipis ya. Jadi kita memakai rahang tipis. Ketika mengucapkan huruf zai berarti harus memakai rahang tipis karena mempunyai sifat tarkik yang berarti tipis ya. Nah, setelah itu lanjut lagi kita masuk ke sifat sofir. Nah, ini adalah sifat istimewa yang terdapat dalam huruf zai. Seperti dalam matan Al-Jazari, kalau bahasa santri itu adalah nadom ya. Nadomnya seperti ini. Sofiruha sodun wazayun sinu, sofiruha sodun wazayun sinu. Nah, itu nadomnya, atau kalau bahasa sini itu adalah matannya atau syairnya. Jadi kita belajar tasnif ini ada rujukannya, yaitu pada matan Al-Jazari ya. Jadi untuk huruf swad ini, huruf zai ini mempunyai sifat sofir, sifat istimewa, sifat yang hanya terdapat dalam 3 huruf ini. Sofiruha sodun wazayun sinu. Berarti ada 3 huruf sofir itu. Sodun, sod, zayun, zai, sinun, sin ya. Jadi ada 3 huruf yang mempunyai sifat sofir, yaitu artinya berdesis. Nah, sofiruha sodun wazayun sinu wazayun, berarti huruf za ini mempunyai sifat sofir yang artinya berdesis. Ketika kita mengucapkan huruf zai berarti harus ada desis, desis. Kemudian seperti huruf sin juga desis. Kemudian huruf sod juga desis juga, karena ada 3 huruf itu. Sofiruha sodun wazayun sinu ya. Jadi huruf za termasuk mempunyai sifat sofir yang artinya berdesis. Sod, zai, sin. Berbeda dengan shin. Kalau shin tidak mempunyai sifat sofir, tetapi kalau huruf shin itu mempunyai sifat tafashi yang artinya menyebar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shin itu harus menyebar. Beda dengan zai tadi ya, kalau zai itu berdesis karena mempunyai sifat sofir. Gitu ya. Selanjutnya di sini saya akan coba mempraktekkan fasoha tulisannya, yaitu yang pertama huruf zai sukunnya dulu. Nah, seperti itu ya Bu. Nanti coba ibu-ibu atau para kakak-kakak di rumah mencoba sendiri ya. Pakai buku fasoha atau buku ataki, ataupun nulis sendiri juga bisa kalau tak ada bukunya. Yang pertama adalah huruf zai yang asli ya. Nah, kemudian yang kedua zai yang berharokat. Za, zi, zu. Pakai rahang tipis. Berarti rumusnya senyum, mundur ya. Za, zi, zu. Zu, jangan zu tapi zu gitu. Kemudian yang ketiga memakai matobi'i, ada panggilan 2 ketukan. Za, zi, zu. Nah, ini agak panjang ya, 2 ketukan. Za, zi, zu. Nah, setelah itu lanjut lagi ke nomor 4. Az, iz, uz. Nah, mundur lagi. Uz, jangan uz tapi uz gitu ya. Az, iz, uz. Nah, selanjutnya zaz, ziz, zuz gitu. Sekali lagi ya. Az,
iz, uz. Lagi zaz, ziz, zuz. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke tasydid ya. Azza, izzi, uzu. Jadi jangan dibaca uzu tapi uzu, mundur. Uzu pakai rahang tipis kemudian ditekan karena ada tasydid. Uzu gitu. Kalau itu secara ininya ya, secara lambatnya. Kalau misalkan secara cepatnya uzu. Jadi azza, izzi, uzu. Nah, kemudian zazza, zizi, zuzu, zuzu. Pakai rahang tipis ya, ingat ya, pakai rahang tipis. Zuzu. Nah, selanjutnya digabung tasdid semua. Zuzizu. Nah, untuk ancang-ancangnya kita memakai sukun dulu. Zuzizu. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya ya. Zaza, zazi, zazu. Lanjut. Ziza, zizi, zizu. Zuza, zuzi, zuzu. Nah, zuzu bukan zuzu tapi zuzu. Zuzizu. Oke, lanjut lagi. Alza, ilzi, uzu. Nah, ini samar ya, karena ini termasuk bacaan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 termasuk huruf za. Jadi kita ketika mengucapkan hurufnya harus dibaca samar, tetapi ini adalah samar tipis karena za itu memakai rahang tipis, tarkik. Berarti jangan dimonyongkan, jangan ditebalkan dan jangan di rahang tebal, tapi rahangnya rahang tipis. Za, ilzi, uzu. Kemudian selanjutnya amza, amzi, amzu. Nah, ini adalah idhar syafawi yang artinya jelas. Berarti ketika ada mim sukun ataupun mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, berarti termasuk huruf zai. Ketika kita mengucapinya berarti harus jelas. Amza, amzi, amzu. Jadi jangan amza, jangan gitu, tapi jelas. Amza, amzi, amzu. Pakai rahang tipis. Amzu, amza, amzi, amzu. Gitu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Nanti dipraktikkan sendiri di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.